Snow, kalau aku mati, nanti aku bakal masuk surga atau neraka ya? Kamu ngomong apa sih, Juliet? Ini, Kata dokter aku mengidap kanker otak, dan aku bisa hidup paling lama 3 bulan lagi. apa? Jangan nangis, Snow. Nanti gantengnya luntur loh. Wah, cantik banget. Aku dapat tiket film kesukaan kamu. Kita nonton yuk. Ayo. Juliet, dokter, apa nggak ada cara buat menyembuhkan Juliet? Semua pengobatan yang kita lakukan sekarang hanya untuk memperlambat saja, Snow. Saya mohon, dok. Saya akan bayar berapapun. Snow, kita nggak bisa ngelawan takdir Tuhan. Aku harus gimana? Kamu habis dari mana? Ih, lucu banget. Snow, kita jalan-jalan yuk. Aku bosan di rumah sakit terus. Yuk, ke Junction Mall depan sekolah. Gas! Sejak saat itu Snow menghilang tanpa kabar, meninggalkanku sendirian di hari-hari terakhirku. Juliet, kok obat kamu nggak diminum? Buat apa, dok? Cepat atau lambat, saya juga bakal mati. Ikut saya. Snow, kamu kenapa? Dia terkena serangan jantung saat terakhir kali pergi denganmu. Apa? Aku di mana? Juliet, berapa lama saya tertidur? Saya harus bertemu Juliet. Snow, terima kasih. Aku berharap dengan jantungku yang berdetak di tubuhmu, kita selalu bisa bersama selamanya. Juliet, Juliet, malam minggu nih, kita jalan yuk. Kemana? Akhir bulan gini bokeh. Kita ke Ancol aja gimana? Yakin mau ke sana? Healing di jembatannya, kan gratis. Kamu tahu kisah si manis jembatan Ancol gak? Enggak. Pada tahun 1817, ada seorang gadis bernama Siti Ariyah yang merupakan anak Ma Emper, pembantu dari juragan kaya di kampung sawah Paseban. Pasti cantik ya? Iya, karena itulah ketika usianya genap 16 tahun, sang juragan ingin menjadikannya selir, tapi ia tidak mau, lalu melarikan diri. Iya, amit-amit siapa juga yang mau. Namun naas, di tengah perjalanan ia malah bertemu dengan Oe Tambasia, lelaki hidung belang yang suka mengoleksi perempuan muda cantik. Terus, Oe memerintahkan 2 anak buahnya, yakni Piun dan Surya, untuk memburu Ariyah. matong. Tapi walau bagaimanapun Ariyah menolak dan memberontak, ia tidak dapat melawan mereka. Akhirnya di bendungan Dempet dekat Danau Sunter, Ariyah pun kemudian lalu dibuang begitu saja, sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Astaga. Semenjak itulah, teror si manis dimulai. Konon katanya, sosok gadis cantik akan muncul secara tiba-tiba, sampai mengakibatkan kecelakaan yang menelan banyak korban. Puncaknya pada tahun 1980-an, hampir tidak ada supir yang berani melewati wilayah itu. Kok serem sih? Mitosnya, pengemudi harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali kalau ingin selamat melewati jembatan Ancol saat berkendara di malam hari. Jadi gimana? Masih mau ke sana? Snow, kok nggak ada cowok yang mau sama gua ya? lo masih nanya? Kamu jahat, pokoknya aku benci sama kamu, Snow. Udah ya, jangan ngambek lagi cewek akutku. Kali ini aku maafin, tapi jangan kali jangan diulangin ya. Kenapa? Nggak seneng lo? Apa hak lo ngatur-ngatur gua? Siapa lo? Makanya lu dengerin dulu, bukan gitu maksud gua. Udah, daripada ribet kita selesaikan saja secara jantan. Maju lo sini. Hah? Snow, aku nggak habis nih. Kamu mau nggak? Ini kue masih utuh loh, kamu makannya dikit banget. Iya, aku udah kenyang. Hah, ini nasi padang enak juga. Tifa. Gak ada lo kalau mau beli sendiri nyoh, enak aja. Hah, gua cuma mau bla-bla-bla aja, tak keselak aja. Kan? Duh, mules lagi. Snow, aku ke depan dulu ya. Gak ada orang kan? Kipas-kipas deh biar baunya cepet hilang. Semprot parfum juga yang banyak supaya wangi. Fian. Apa? Lega. Jorok lo. Kiu, kakak yang pakai topi pink. Wow, kamu ngadain aku. Gemes deh. Ih, siluman ubur-ubur. Kok malah kabur sih? Tunggu. Kiu, kakak yang rambut hitam. Apa yang lo lihat-lihat nantangin lo, mama lagi. Ampun kak. Snow, si Tifa kalau mana makin cantik ya? Sakitnya orang. Apa pulang? Loh, kamu kenapa nangis, Jelo? Oh, papa tahu, kamu HP baru kan? Nih, papa beliin kamu iPhone 16 Pro. Gak mau. Oh, kamu mau helikopter baru? Bentar, papa siapin. Gak mau. Villa ya, villa 20 lantai di Bali. Gak mau. Kenapa malah makin kejar? Ya udah, kau berhenti dulu ya nangisnya, nak. Ayolah, kalau kamu nggak bilang, papa mana tahu sayang. Kamu maunya apa? Papa bakal beliin apapun yang kamu mau. Celo nggak butuh uang, papa. Papa pasti mikirnya uang, dan uang aja kan?
lihat. Kenapa sih Papa selalu sibuk? Papa nggak pernah punya waktu buat nemenin Celo main. Sebentar-sebentar Papa perjalanan bisnis ke Amerika lah, ke London lah. 1 minggu aja, belum tentu sekali Celo bisa ngeliat Papa. Papa sayang nggak sih sama Celo? Celo kangen sama Papa. Ketika aku merasa uang bisa menyelesaikan segalanya, tapi... Maafin Papa ya, Celo. Papa pikir selagi Papa masih muda, Papa harus kerja keras demi kebahagiaan keluarga kecil Papa. Tapi ternyata Papa salah. Papa udah masakin bubur dino kesukaan kamu nih. Kita buka puasa bareng yuk. Papa, Jangan marah lagi ya sama Papa. enggak kok, asal Papa suapin ya. Kebahagiaan anak itu sederhana kok. Aneh, padahal bahan jualan kita lucu-lucu, kok nggak laku ya? Iya, Cia juga sampai capek loh. Live di TikTok 3 jam gini. Boro-boro ada yang beli, yang nanya-nanya aja sepi. Sabar ya Cia, udah minta tugas praktek ekonomi kita. Mana yang nonton cuma 1. Serius, nama akunnya Elias Stophold. Semangat ya Cia, aku akan selalu mendukungmu. Bantuin kita dong kok, please. Ada ide gak? Kemarin sih lewat FYP mas-mas ganteng jual mati gitu, rame banget loh. Ih, Cia tahu tuh yang suka digombalin sama penonton sampai mas-masnya salting kan? Yoi, puluhan kah yang nonton live mereka. Kalau gitu, Kok perasaan gue gak enak ya? Woi bro, lu nganggur kan? Nih, Lu aja, gue gak bakat dagang. lo mau video Celo pas baru belajar jalan gak? Udah, kalian cewek-cewek istirahat dulu Gi, makan dikatin serahin aja ke kita. Kok Cia agak khawatir ya, Celo? Tuh kan? kok kamu diam aja sih, Axel? Ada yang beli nggak? Kamu juga ya lihat kenapa malah tidur? Ngantuk. Aduh, ternyata modal tambah ganteng aja nggak cukup. Lo. Kenapa kok? Lihat ya nonton. 17.000. Bentar. Gua udah booking video, ayo. Ini 33 juta dari mana, woi? Coba kita tonton siaran ulangnya deh. Alamak, giftnya. Guys, daripada susah-susah, mendingan kita jual Axel aja gimana? Lebih cuan gak sih? Gas! Bilangin tuh ke papa kalian, kalau dia masih mau bareng-bareng sama mama, dia harus baik-baikin mama. Kalau dia masih dingin kayak kulkas gitu, mendingan kita cerai aja lah. Oke. Hah, Celo. Koko tenang aja, selain semuanya ke Celo. Kenapa sih cewek itu egois banget? Pa, kata mama, papa sayang yang paling ganteng sedunia. Jangan marah lagi dong, please. Nanti malam mama masakin soto dinosaurus kesukaan papa deh. Papa lagi gak pengen makan itu. Loh, bukannya papa suka banget ya? Pokoknya bilang ke mama kamu, hari ini Papa mau makan di luar aja. Papa udah suruh Aska buat reservasi restoran bintang 5. Oke, papa ngomong apa? Katanya, Mama, maafin papa ya, papa yang salah. Papa tuh sayang banget sama mama. Papa nggak bisa hidup tanpa mama. Jangan tinggalin papa, please. Hah, beneran? Papa bahkan ngajakin mama makan malam romantis di restoran mahal loh, Ma. Serius? Oh, papa so sweet banget. Oke, kalau gitu bentar ya, mama siap-siap dandan dulu. Apa kata mama? Mama bilang, papa pergi nggak ngajak-ngajak kita. Ya udah, kamu panggil Elliot. Bentar lagi kita berangkat. Terus mama, Tinggal aja, Papa nggak mau bareng dia. Pa, restoran bintang 5 kan mahal. Kalau papa bawa mama, kan biasanya mama yang bayar. Iya juga ya, kalau gitu kasih tau mama 5 menit lagi Papa tunggu di bawah. Wah, amazing. Siapa dulu? Celo. Aku pulang. Snow, tolongin buang sampah dong. Aku tuh baru balik kerja loh, capek banget. Hah? Terus kamu pikir aku gak kerja? Kerja? Kamu kerja apa? Kamu kan di rumah doang, Juliet. Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu. Gaji pembantu sebulan berapa? 4 juta. Terus kalau bayar chef buat masak sekeluarga? 8 juta kali ya, soalnya aku nggak bisa nggak makan enak. Supir antar jemput anak sekolah? Sekitar 4 juta. Guru les privat? 3 juta. Anak kita 2. 6 juta. Ngurusin anak, mandiin anak, ngajak main? Ya, babysitter lah ya. Sebulan berapa? 5 juta. Kalau kamu sama anak-anak sakit, aku kan rawat sampai sembuh. Kira-kira suster gajinya berapa ya? 6 juta nggak sih? Terus belanja kebutuhan sehari-hari? Apa ya nama kerennya? Personal shopper, berapa? 3 juta. Ngurusin keuangan, perlu auditor. Gaji auditor berapa ya? Motor 20. Mendengarkan keluhan kalian dan memberikan saran demi menjaga mental health kalian, itu tugas psikolog kan? Per konsul berapa tuh? 2 juta. Kita pukul rata aja, seminggu minimal 4 kali, sebulan 16 kali, berapa? Kok jadi gini? 32 juta. Kali 3 orang,
96 juta, Totalin 7 tahun. 155 juta sebulan, 13 miliar 20 juta. Mana gaji aku? Mampus. Lu masih berani bilang aku gak kerja? Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Ada gitu? Boleh, seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang tak dari mana asalnya. Merinding, woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener? Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allah malah kesem tuh di kamar tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Males banget deh, malam minggu tuh biasanya Mimin nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah, kalau bukan karena anggota kelompoknya dibilang sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh? Apa cuma Mimi ya satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lo kan siluman ubur-ubur, sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Tiba jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Pagi. Pagi Elliot. Loh, tumben kamu sendirian. Celo mana? Masih di mobil dari tasnya. Elliot, balik ke topi Cia. Kalau mau topik kamu balik, kejar aku coba. Kok tadi tasnya lah diumpetin sekarang Cia juga kena, iseng banget sih. Nggak malah apa ya? Aha. Kok awas ya? Bercanda Celo. Nih, eits, hahaha. Dia percaya. Enggak, kalian kok serius nih. Eits, hahaha. Nye. Ambil nih kalau bisa, pendek. Hahaha. Cie, kaget ya. Tuh. Guys, si Koko kan usil banget. Gimana kalau kita kerjain? Gimana tuh Celo? Jadi, kita harus diamin Koko. Mau dia bertingkah kayak apapun juga. Tapi kan kasihan. Nggak apa-apa, sesekali harus dikasih pelajaran biar kapok. Pinjam ya. Celo, lah bubu kamu kok ngelempar ke atas lemari nih? Mana lagi? Thank you bro, buat gua ya. Keren gak? Kok mereka pada diemin aku ya? Kalian kenapa sih? Kan nangis. Rasain. Emang enak dicuekin, makanya jangan usil.